Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 cepat dirinya, memberikan hadiahnya, dan Sika pun kini lagi membuka handphonenya. Sika melihat Google Map-nya. Sika ingin memeriksa alamat rumahnya Kenshin di mana. Sika pun melihatnya. Teman-temannya bertanya, "Gimana Sika, apa kamu sudah tahu jalannya?" Sika pun menjawabnya, "Iya deh, kita coba aja. Di sini jelas kok alamatnya." Dan mereka pun bersiap berangkat. Di saat yang sama, Kenshin lagi makan masakan Kaori. Dari hasil belajarnya tadi, Kenshin pun bicara, "Wah, enak ini Kaori. Rasanya semakin tinggi. Kayak masakan Koki. Kamu semakin pintar saja." Kaori menjawabnya, "Ah, masa sih itu? Apa beneran kamu nggak bercanda?" Kenshin menyahutnya, "Ya beneran lah Kaori. Masa aku berbohong?" Kaori membalasnya, "Oh itu aku kira kamu hanya sekedar memuji istri sendiri. Ya syukurlah kalau kamu suka." Kaori pun melanjutkan bicara, "Oh ya Sai, jadi nggak ya kita pulang ke rumahmu?" Kenshin menyahutnya, "Oh ya, aku hampir lupa Kaori." "Ya tentu jadi Kaori. Kata Iwan nanti ada tamu." Kenshin pun segera saja mengajak Kaori. Mereka bersiap-siap, akan segera berangkat. 1 jam pun berjalan. Sika sudah sampai perumahan. Teman-temannya langsung terheran. Alamat yang ditunjukkan oleh peta Google Map itu berhenti di depan rumah yang berwarna merah. Sika pun bicara, "Kayaknya ini teman-teman rumahnya." Hani pun menjawabnya, "Iya nih, mapku juga menunjukkan di sini." Temannya lain pun menyela, "Tapi kok aneh sekali ya, rumahnya berwarna merah semua. Penampilannya nampak seram. Padahal ini di perumahan. Apa ada orang ya di dalam?" Sika pun ditanya temannya, "Apa benar ya Sika ini rumahnya? Apa kita tanya security saja di depan?" Sika pun menjawabnya, "Kayaknya memang ini teman-teman rumahnya cowok itu. Kalian kan lihat sendiri kemarin. Yang meragukan penampilannya juga. Sewaktu melihat pemuda itu, yang kerjanya cleaning service. Tapi ternyata dia yang punya perusahaan. Ya sama seperti itu. Rumahnya pun disamarkan." Mendengar jawaban Sika seperti itu, teman-temannya pun mengerti. Masuk akal sekali. Dan rupanya, mereka salah kira. Alamat yang ditunjukkan Google Map itu memang salah. Perumahannya Kenshin bukan ada di sini. Lalu ditekan tanda bel rumah. Sika memencetnya berulang-ulang. 5 menit kemudian, keluarlah orang dari arah sampingnya. Dari 3 rumah yang ada di sebelahnya. Seorang ibu-ibu yang langsung bicara, "Oh ya, mbak-mbaknya cari siapa ya? Rumah itu sudah kosong hampir 6 bulan. Tak ada yang menghuninya, karena terjadi pembunuhan di situ. Pemiliknya ditangkap polisi, dan rumah itu sudah tak ada orang sama sekali." Waduh waduh, mendengar pemberitahuan itu, terkaget Sika dan teman-temannya. Sika pun langsung menjawabnya, "Oh ini Bu, saya cari pemuda yang bernama Kenshin. Ini alamat rumahnya." Sika sambil menunjukkan handphonenya. Ibu itu pun menjawabnya, "Oh kalau rumah ini bukan di sini Mbak, tapi ada di sebelah depan. Kompleksnya orang-orang kaya. Kalau mbaknya cari menurut internet, membukanya di Google Map, pasti tak akan menemukan. Karena banyak orang yang tersesat di sini. Sudah sering seperti mbaknya. Jadi mbaknya nanti menyeberang saja. Di situ nanti terbaca namanya. Nama perumahan yang seperti ini." Sika dan teman-temannya pun mengiyakan. Mereka sangat terheran. Kok bisa rumahnya cowok itu tak ada di alamat Google Map? Dan Sika pun melanjutkan jalannya. Mereka saling bicara, saling bertanya, merasa terheran semua, disesatkan oleh internet, menuju rumah yang angker. Dan setelah beberapa menit, Sika dan teman-temannya yang menyeberang.
Dari Tuan Muda, apa Tuan Muda mau menemui? Kenshin pun menjawabnya, ya tentu Pak, saya akan menemui. Memangnya siapa ya tamunya? Apa Bapak sudah tanya namanya? Security-nya menjawab dengan agak khawatir, karena ada Kaori yang di sampingnya Kenshin. Security-nya sampai kelagokan bicaranya. Oh itu Tuan Muda. Ada para wanita Tuan Muda. Cewek-cewek yang mencarinya. Salah satunya bernama Shika. Kenshin pun berkata, oh gitu ya Pak, baiklah saya akan menemui. Kaori pun mendengarnya. Tamu suaminya adalah para wanita. Dan Kaori hendak bertanya. Namun Kenshin berkata, ayo Kaori kita temui mereka. Aku mengajakmu memang untuk seperti ini. Biar istriku nggak cemburu. Kaori pun jadi tahu maksudnya. Dan Kaori mengiyakan. Berjalan bersama Kenshin. Akan menemui tamunya. Saat ada di depan. Shika dan teman-temannya terkejut semua. Cowok itu bersama seorang wanita yang nampak hamil di dekatnya. Kaori pun terkejut dirinya. Para tamu-tamu di depannya memang wanita muda semua, sambil membawa bingkisan pula. Kaori tersenyum ke mereka, dan Kenshin menyapa Shika beserta teman-temannya. Oh ya mbaknya, kok tahu ya rumah saya? Dan perkenalkan, ini istri saya. Namanya Kaori. Shika dan teman-temannya pun tersenyum. Menyapa Kaori pula. Kaori pun demikian. Singkat cerita, Shika mengutarakan maksudnya. Teman-temannya pun sama. Mereka mengucap terima kasih ke Kenshin. Sambil memberikan kado hadiah. Masing-masing cewek memberikan satu persatu. Meski Kenshin tak berulang tahun. Kenshin menerimanya. Dan Kenshin bicara, Kaori ini kamu pegang. Kita hargai orang yang memberi. Kaori pun melihatnya. Jadi tersanjung dirinya. Suaminya Kenshin. Banyak penggemarnya. Kaori pun makin sayang, makin cinta pada Kenshin. Sedang di lain tempat, Sarah anaknya Pak Darmin telah menghubungi beberapa notarisnya. Begitu pula dengan pacarnya, serta teman-temannya. Mereka menyiapkan untuk besok, akan datang ke tanah desa yang akan dibelinya. Sarah merasa yakin kalau ayahnya akan menjualnya. Dan Sarah juga berencana akan menyuap Kenshin dengan beberapa uang, agar mau membujuk ayahnya untuk setuju menjual tanahnya. Kemudian Sarah ditanya temannya, oh ya Sarah, memangnya kamu besok mau bilang apa ke pemuda miskin itu? Sarah menjawabnya, besok aku akan berpura-pura saja, bersikap ramah ke dirinya. Kalian alihkan perhatian ayahku. Aku akan merayu cowok itu. Cowok miskin itu pasti mudah ditipu. Akan aku rayu dengan kata-kata, biar dia melayang nantinya, lalu kita jatuhkan. Hahaha, Sarah tertawa. Teman-temannya pun sama. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.